Kenapa pelajar Malaysia yang ada di Mesir itu tergolong elit? Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia. Pelajar Malaysia terlihat elit di luar negara. Tentunya pelajar Indonesia pun juga terkejut melihatnya. Kok bisa? Inilah kenapa Malaysia selalu menjadi salah satu negara yang begitu sangat unggul di dalam kemajuannya. Dan seperti apa sih perbedaan Indonesia dan Malaysia? Disimak sampai habis. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi tentang perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Video kali ini agak cukup membuat kita terkejut ya. Pelajar dari Indonesia sangat kaget ketika melihat pelajar dari Malaysia begitu sangat elit di negara orang. Kira-kira ada hal yang mengejutkan tentang apa? Kok bisa pelajar Indonesia terkejut melihat pelajar daripada Malaysia begitu sangat elit? Kita simak videonya bersama-sama. Indonesia dan Malaysia sering dibandingkan karena memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang mirip. Namun ada beberapa aspek di mana Indonesia lebih unggul daripada Malaysia. Satu, ekonomi yang lebih besar dan pasar domestik yang kuat. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan PDB lebih dari USD 1 triliun. Sedangkan Malaysia sekitar USD 400 miliar, dengan populasi lebih dari 270 juta. Indonesia memiliki pasar domestik yang jauh lebih besar dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 33 juta. Ini membuat Indonesia lebih menarik bagi investor, terutama dalam sektor konsumsi dan e-commerce. Dua, kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia memiliki nikel, batu bara, gas alam, minyak, dan kelapa sawit dalam jumlah besar sebagai produsen utama nikel dunia. Indonesia memainkan peran penting dalam industri baterai dan kendaraan listrik, sektor yang sedang berkembang pesat. Tiga, pengaruh politik dan budaya yang lebih besar. Indonesia adalah anggota G20, memiliki peran strategis di ASEAN dan dunia. Industri hiburan Indonesia, seperti film, musik dan media sosial, lebih berpengaruh di Asia Tenggara, bahkan sering menjadi tren di Malaysia. Secara militer, Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang lebih besar dan kuat dibandingkan Malaysia. Setiap negara pasti punya keunggulan yang berbeda-beda. Tetapi di sini saya ingin memberikan sedikit pandangan saya. Dibilang ekonomi besar iya, tetapi pada faktanya Malaysia terlihat lebih unggul karena apa? Meskipun bukan termasuk negara ekonomi yang besar, tapi pada faktanya kita bisa lihat penganggurannya pun banyak di Indonesia. Justru di Malaysia penganggurannya tidak begitu banyak, tetapi di negara kita Gen Z berjuta-juta menganggur. Buat apa ekonomi besar tapi pada faktanya rakyatnya masih banyak yang menganggur. Ya, kita tahu setiap negara pasti ada keunggulan yang berbeda-beda. Nikel, emas, batu bara, sumber daya alam Indonesia yang sangat begitu melimpah. Tetapi pada faktanya itu hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang ada di negara kita tercinta. Oke, kita simak video selanjutnya. Kenapa Indonesia lebih miskin dari Singapura? Indonesia adalah negara besar dengan banyak sumber daya alam, sedangkan Singapura adalah negara kecil tanpa banyak sumber daya. Namun Singapura lebih kaya dibanding Indonesia. Kenapa bisa begitu? Berikut 3 alasan utama. 1. Ekonomi yang berbeda. Singapura fokus pada bisnis bernilai tinggi, seperti perbankan, teknologi, dan perdagangan internasional. Banyak perusahaan besar dunia punya kantor di sana. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada pertanian, tambang, dan manufaktur, yang keuntungannya lebih kecil dibanding sektor jasa dan teknologi. 2. Pendidikan dan infrastruktur. Singapura memiliki sekolah dan universitas terbaik, sehingga orang-orangnya lebih terdidik dan mudah mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Jalan, bandara, dan pelabuhan mereka juga sangat modern, sehingga bisnis bisa berjalan dengan lancar. Di Indonesia, masih banyak daerah yang kekurangan sekolah, berkualitas dan infrastruktur yang belum merata, sehingga produktivitasnya lebih rendah. 3. Aturan dan pemerintahan.
Singapura memiliki aturan yang jelas dan hampir tidak ada korupsi. Pemerintahannya cepat dalam mengambil keputusan dan sangat ramah terhadap investor. Sebaliknya di Indonesia, birokrasi sering lambat dan korupsi masih menjadi masalah, sehingga bisnis sulit berkembang. Kenapa pelajar Malaysia yang ada di Mesir itu tergolong elit? Kemarin gue ketemu dengan salah satu pelajar Malaysia dan ternyata sebagian besar pelajar Malaysia itu tinggal di dalam sebuah wisma di mana mereka semua berkumpul di sana sesuai daerah masing-masing. Dan setiap ada pelajar baru yang datang dari kampung mereka, maka akan dibawa ke tempat ini, akan dibina, dididik, dan juga diorientasi. Dan menariknya, ternyata wisma ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negeri mereka atau daerah mereka. Bahkan tidak hanya satu saja, bisa sampai 2-3 wisma sekaligus setiap daerah. Dan juga masing-masing wisma itu bisa terdiri dari 4-6 lantai. Dan tentu hal ini merupakan perhatian dari pemerintah terhadap diaspora mereka yang sedang belajar di luar negeri. Sehingga setiap pelajar itu dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintahnya di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan hal ini tentu biaya hidup mereka relatif lebih murah dan yang pasti adalah terhindar dari berbagai tindakan kriminal yang berkedok macam-macam. Gimana? Keren nggak pemerintah negeri di Malaysia? Coba kalian komen. Selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Terima kasih orang baik. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai $2 billion untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia. Tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect. Kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Apa yang kita harus pelajari? Ini baru konten edukasi menusuk di dalam hati. Respect mas. Sesuatu yang mungkin perlu dicontohi juga oleh pemerintah Indonesia, di mana pelajar Malaysia yang begitu mendapat fasilitas daripada pemerintah Malaysia meskipun di negara orang. Jadi kehadiran pemerintahnya benar-benar dirasakan oleh pelajar daripada Malaysia ketika menuntut ilmu di negara orang. Harusnya Indonesia juga perlu mencontohinya. Ketika pelajar daripada Indonesia menuntut ilmu di negeri orang, ya harusnya diberikan fasilitas seperti pelajar daripada Malaysia, yang dimana pelajar daripada Malaysia begitu sangat diistimewakan oleh pemerintahnya. Fasilitasnya diberikan dan secara gratis. Ini kan benar-benar sangat mengejutkan kita ya. Jadi benar-benar mengutamakan pendidikannya, sehingga kalau warganya balik daripada luar negara menuntut ilmu, tentunya juga akan memberikan kontribusi untuk negaranya. Wow, keren sih Malaysia. Wow, luar biasa. Mungkin ini akan sedikit membuat terkejut netizen Indonesia. Wih, keren, luar biasa. Ini yang perlu dicontoh Indonesia daripada Malaysia. Ini hal yang baik loh, hal yang baik, bukan hal yang negatif. Sesuatu hal yang baik itu memang perlu dicontohi. Kemudian yang katanya Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia, tetapi dari segi, ya mohon maaf, ekonomi digitalnya itu masih tertinggal jauh dari Malaysia. TikTok investasinya di Malaysia, Google investasinya di Malaysia. Kemudian kata masnya, orang Indonesia itu hanya bisa ngata-ngatain orang Malaysia, tetapi tidak bisa belajar hal baik daripada Malaysia. Cakep, memang bener mas. Kadang-kadang orang kita itu cuma bisanya itu ngata-ngatain, tetapi tidak mau belajar hal yang baik dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sedangkan kondisi yang ada di negara kita, kenapa
para investor itu ragu-ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Salah satunya peraturan hukumnya itu kurang jelas dan tidak tepat. Kemudian kadang-kadang kalau sudah berinvestasi, perusahaan tersebut kadang-kadang melakukan penipuan. Dan ini sudah ada kasusnya ya. Sehingga nama negara kita itu seolah-olah dibuat jelek. Yang berbuat hanya segelintir orang, yang kena imbasnya nama negara kita. Kemudian dari soal hukuman sang koruptor yang begitu sangat ringan, sehingga koruptor pun juga tidak takut untuk melakukan korupsi lagi. Dan mudah-mudahan ada perbaikan lah untuk sistem yang ada di negara kita, sehingga kita pun juga bisa bersaing dengan negara tetangga. Siapa sih yang nggak ingin negara kita itu maju? Siapa sih yang nggak ingin negara kita itu juga bisa bersaing? Dan kalau bisa, harusnya Indonesia itu menjadi salah satu bapaknya ASEAN. Karena apa? Ya, termasuk negara besar, harusnya bisa memberikan contoh negara ASEAN. Di negara ASEAN ini tidak ada saling menjatuhkan ya. Tolong untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin kalau kalian melihat berita-berita hoax, jangan pernah percaya. Karena negara ASEAN ini membangun bersama demi untuk menciptakan ekonomi kemajuan bersama. Jika di antara salah satu negaranya maju semua, tentunya saling menguntungkan satu sama lain. Dan inilah fakta yang terjadi di negara kita, carut marut dengan segala problemnya. Dari pengangguran hingga koruptor hingga pejabatnya anti dikritik. Ini sangat miris. Beda jauh dengan di negara tetangga yang dimana wow, luar biasa. Luar biasa. Pemerintahannya pun begitu sangat mengutamakan fasilitas pendidikannya untuk warganya meskipun berada di luar negara. Keren dan luar biasa. Orang asing tidak begitu suka nanam modal di Indonesia. Karena mungkin masalah kepastian hukum, masalah terlalu banyak tikus di sini dan lain sebagainya, tidak bersih rumah Pelan-pelan, ini, Pak. sehingga mereka jarang mau yang datang ke Indonesia. Tikus ini masalah. Bayangkan, selama Indonesia merdeka, rata-rata investasi asing ke Indonesia per kapita less than $100. Lemes jadinya. Vietnam yang baru membangun tahun 90, rata-rata investasi asing ke Vietnam $400 sekarang ini. Wow. Singapura jangan ditanya, hampir $2 juta per kapita. Bagaimana ini keluar dari persoalan ini? Kita memerlukan investasi, kita memerlukan likuiditas perekonomian untuk membangun bangsa ini. Malu, kecewa, sedih, semua campur aduk jadi satu. Waktu tahu kalau startup yang dibangun sama anak bangsa yang tadinya bikin gua bangga ternyata hasil nipu, guys. Parahnya yang ditipu tuh bukan cuma investor lokal ya, tapi banyak juga investor asing. Padahal dulu pas gua pertama kali ngeliat podcastnya Raymond Chin bareng founder dari Evisery, yaitu startup yang tadi gue ceritain nipu itu, yang ownernya namanya adalah Gibran Husaifah, gue tuh bangga banget guys. Karena si Gibran ini dulu tuh adalah anak dari orang yang biasa aja, bahkan dia mulai coba-coba ternak lele, sampai akhirnya dia menyadari ada gap di sana yang harus dia selesaikan, dan dia bikinlah teknologi yang bisa ngebantu mengefisiensikan dunia perikanan di negara kita. Bahkan cita-citanya dia tuh mulia banget, dia gak kepengen lihat ada orang yang kelaparan lagi. Kayak wow, keren banget gitu loh. Keren. Tapi why? Dan yang lebih ngeri lagi nih guys, penipuan ini tuh kayaknya udah direncanain sebelumnya. Soalnya dari tahun 2018, di mana mereka pada saat itu masih tergolong baru lah ya perusahaannya, mereka lagi cari pendanaan buat Series A waktu itu. Nah, mereka tuh udah bikin 2 pembukuan. Yang satu pembukuan yang asli, yang angka-angkanya normal. Yang kedua, ini adalah pembukuan pakai Excel yang angka-angkanya tuh udah dikarang-karang indah sama si owner dari Evisery ini. Di pembukuan yang palsu, omsetnya itu bisa dibikin 20-25% lebih gede daripada omset aslinya. Gak cuman itu, mengarang indah juga berlaku untuk gedein profit dari perusahaan ini dan angkanya tuh gak main-main. Bayangin aja nih ya guys ya, gue ambil salah satu periode yaitu dari Januari sampai September 2024. Mereka itu di buku palsunya nulis kalau mereka punya profit sebesar 261 miliar rupiah. Padahal realitanya mereka tuh bukannya untung malah buntung, yaitu rugi sebesar 578 miliar rupiah. Lebih parahnya lagi,
Dari tahun 2018 sampai 2020 yang maintain pembukuan palsu ini adalah foundernya sendiri, yaitu Gibran ya. Tapi setelah tahun 2020 karena mungkin pendanaannya itu jauh lebih besar dan lebih ribet, si Gibran ini tuh nge-hire satu orang yang pernah kerja di Big Four companies untuk accounting firm gitu, buat ya malsuin datanya. Jadi ini tuh sebenarnya emang bener-bener teratur dan sistematis banget guys penipuannya. Jadi buat kalian yang nanyain kok akhirnya bisa ketahuan ya. Jadi waktu itu ada salah satu whistleblower yang ngomong ke dewan direksi gitu kalau ada yang janggal dari laporan keuangan e-fishery ini. Akhirnya dewan ini minta diadain penyelidikan formal bulan Desember 2024 lalu dan walah kebongkar semua guys. Kenapa negara kita selalu tidak menjadi minat para investor? Di antaranya adalah ya kita tahu sendirilah, kalau sudah investor masuk, segelintir masyarakat kita justru membuat nama negara kita itu rusak, sehingga para investor dari negara asing pun akhirnya ya tidak percaya lagi, justru larinya akan ke Vietnam dan juga Singapura dan Malaysia. Ini akibat ulah segelintir orang-orang yang ada di Indonesia suka menipu, jadinya yang kena itu semuanya. Kalau sudah investor asing masuk ke Indonesia, hendaknya memberikan kepercayaan, jangan bikin malu negara kita. Ini sangat-sangat disayangkan. Kemudian permasalahan pungutan liarnya di negara kita ini juga tidak terselesaikan. Terlihat sepele, tapi hal ini tidak pernah ada di negara tetangga. Kita simak videonya. Kamsi di Sidoarjo pada ngamuk tuh sama Migacoan. Migacoan Sidoarjo pengen bikin wacana parkirannya itu dibikin parkir otomatis. Akamsi-akamsinya pada protes. Dia bilang jangan menghilangkan kearifan lokal. Warga lokal juga mau sejahtera. Ya berarti kan sejahtera dengan cara mungli gitu ya. Tuh, gue itu kan makan Migacoan udah bayar pajak ke pemerintah daerah. Kenapa gue dapat pajak lagi tuh? Malah pajaknya gede. Migacoan tuh ya kalau 20.000, pajaknya 10%, 22.000. Kok pajak parkirnya 10% juga? Enak banget loh. Bawa kearifan lokal lagi, kearifan lokal Bapak. Yang paling keren nih ya, Kadesnya juga ikutan protes tuh depan Migacoan. Nih Kades kok berpihak sama Akamsi? Lu kan mestinya mediator. Lu bagaimana dah? Gimana mau daerah maju kalau tiap ada investor ada punglinya? Bung, ayolah Bung. Kan Migacoan jadi kesel. Itu pelanggan jadi ntar takutnya nggak balik lagi ke Migacoan, takut kena parkir. Kan bisa begitu. Terus atas dasar apa tuh mereka demo ke pengusaha? Pengen minta CSR? Nggak bisa. CSR itu nggak bisa diminta kayak begitu, nggak bisa. Nih ya, dalam undang-undang itu CSR itu nggak bisa dipaksa bentuknya harus parkiran, nggak bisa. Kalau tuh si perusahaan mau CSR-nya buat lingkungan, buat angkot, buat lapangan bola, buat apa terserah dia. Nggak bisa dipaksa CSR harus ngasih lapak pungli, nggak boleh, nggak bisa. Dan lagi nih ya, kalau lu lagi-lagi nih parkir pungli itu kan pemerasan. Nggak bisa lah, ada undang-undang itu melanggar hukum. Kalau dibilang ini menzolimi masyarakat sekitar, menzolimi gimana lah? Lu kerja lah, jangan bilang zolim-zolim lu. Kan bisa juga tuh, karena Migacoan lagi rame, lo bikin alternatif rumahan yang lebih murah, ya kan akhirnya bawa berkah juga. Lo bikin aja tuh Migacoan versi lu, kan bisa begitu ya. Nah, untung juga lo orang yang mau beli Migacoan keramaian males akhirnya beli tempat lu, kan enak. Ya bisa begitu kerja kan, berkah juga tuh buat lo. Dapat berkah dari ramenya usaha sekitar. Ya ini sih sebenarnya cuman karena pengen minta bagian aja, pengen kerja enak. Dan masalahnya pejabat itu populis, si Kadesnya ini ngapain bantuin warga? Ya supaya dia dipilih lagi kali ya. Juga kan isi hatinya. Ya kurang lebih begitulah. Kalau ngomongin soal pungli nih, kemarin gue baru bahas di YouTube gue full tuh tentang pungli mendalam. Lu cek di YouTube gue, Gamal. Kenapa korupsi sangat susah hilang dari negeri ini? Ya karena ternyata masyarakat kita juga masih banyak yang mentalnya itu mental koruptor. Kemarin ada berita viral pengangkut bawang dijarah rame-rame oleh warga. Lalu ada juga sebuah truk pengangkut susu kaleng yang kecelakaan. Terus warga ramai-ramai datang, tapi bukan untuk membantu si supir truk, tapi justru menjarah susu kaleng yang berserakan di jalan. Gimana kita mau lawan korupsi kalau ternyata masyarakat kita masih banyak juga yang mentalnya itu mental rampok. Ada kesempatan dikit sikat, ada orang yang kecelakaan bukannya ditolong malah dijarah.
Orang-orang yang modelannya kayak gini, jadi rakyat aja sudah merampas hak orang lain. Apalagi kalau dia menjadi pejabat, kemungkinan besar juga pasti bakal korupsi. Kalau ada yang bilang, ini kan cuma bawang, ini kan cuma susu kaleng, harganya juga nggak seberapa kok dibandingkan apa yang dikorupsi oleh para koruptor. Sini tak kasih tahu, justru karena ini adalah sesuatu yang nggak seberapa. Gimana kita mau bebas dari korupsi kalau sesama rakyat kecil aja kita saling rampas-merampas hak orang lain? Mas. Yang namanya maling, ya tetap maling. Mau sekecil apapun itu, kalau sudah mengambil hak orang lain dengan paksa, itu namanya tetap maling. Imagine jadi orang Indonesia yang menyuarakan concern atau kritik terhadap suatu kebijakan, dan ketika komentar-komentar itu dibaca oleh politikus, bukannya mereka memikirkan cara room for improvement atau bagaimana cara memperbaiki implementasi maupun sosialisasi kebijakannya, malah bikin reels yang bilang ketawain aja netizen julid yang gak bersyukur. Tebak cover reelsnya apa? Judulnya tutup kuping. Wow, bener-bener nyuruh tutup kuping terhadap aspirasi rakyat. Keren. Are we a joke to you? Dan gue memperhatikan banget ya, ini tuh bener-bener Partai Biru ini selalu bikin konten-konten kontroversial, terutama anak perempuannya. Namanya dari mulai bikin Starbucks di Mekah, pamer-pamer rekening sama si sobat pannya sama kakaknya yang satunya lagi, bolos rapat demi pilates. Terus setelah bolos dia malah bikin konten girl boss, kayak naon sih. Pokoknya banyak banget konten-konten dia tuh memicu emosi. Gue mulai berpikir apakah itu strategi dia atau biar dia tenar atau relevan. I honestly think there will always be that one trash in any political party. Gue gak tahu tujuannya apa. Mungkin lo emang clout aja sih buat bikin konten-konten gitu. Tapi karena lo tuh sekarang menjabat, mending karena lo itu digaji pakai duit rakyat, pakai pajak. Just do your job right, stop konten, dan udah gitu, jangan memicu emosi orang. Jutaan anak muda atau Gen Z sekarang statusnya NEET, alias gak lagi menimba ilmu, kerja maupun ikut pelatihan. BPS ungkap ada 20,31% anak muda usia 15-24 tahun di RI yang statusnya NEET, Not in Education, Employment, or Training, selama 2024. Menurut data BPS pada pertengahan 2024 lalu, persentasenya 22,25% atau hampir 9,9 juta orang. Kalau berdasarkan data statistik Organisasi Perburuhan Internasional, NEET RI tahun 2021 jadi yang tertinggi di ASEAN. Pada 2022, RI jadi negara kedua dengan NEET tertinggi kedua di ASEAN. Kini jumlah NEET terbesar di RI ada di Papua Tengah, yakni 31,2%, sementara terkecil ada di Bali, angkanya 7,26%. Istilah NEET sendiri pertama kali diperkenalkan di Inggris pada 1999. Lalu diadaptasi di negara-negara lain, seperti Jepang yang menyebutnya hikikomori dan Spanyol istilahnya generasi Nini. Pengangguran merajalela. Generasi muda sulitnya lapangan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Indonesia. Saya mewakili ibu-ibu yang sudah berjuang banting tulang untuk menyekolahkan anaknya, agar mereka tidak susah untuk mencari kerjaan. Tapi setelah selesai sekolah mendapatkan ijazah, endingnya tidak sesuai dengan keinginan. Setelah punya ijazah, sangat susah untuk mencari pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan, tapi kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Buat pemerintah Indonesia, tolong dipahami. Banyak anak yang semangat sekolah, walaupun dia tidak membawa uang saku, karena melihat keadaan orang tuanya yang sangat pas-pasan. Tolong, kasihlah peluang pemuda-pemudi yang baru lulus dari sekolah, yang punya ijazah, kasihlah pekerjaan tanpa harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Terima kasih. Gila, jumlah pengangguran di Indonesia bakalan sangat meningkat banget ini setelah terjadi berbagai macam PHK kemarin aja. Ditambah ini lagi, 2,1 juta tenaga konstruksi terancam menganggur akibat pemangkasan anggaran PU. Kalian tahu nggak, ini anggaran untuk apa? Itu jelas aja lah untuk makanan bergizi gratis. Iya iyalah, anak-anak pada kenyang tapi bapaknya pada nganggur semua. Dampaknya sangat luar biasa guys. Makanannya cuma 1 kali sehari, tapi dampaknya nih untuk para pekerja lainnya luar biasa.
Jadi gara-gara kayak gini ditambah lagi hutang Indonesia juga jatuh tempo, yang mana tahun ini aja 800 triliun, tahun depan 800 triliun, tambah lagi program mercusuarnya Pak Prabowo, yaitu adalah makan bergizi gratis ini yang memakan banyak korban di mana-mana, PHK segala macam, orang nganggur. Demi apa? Kenyang doang sehari bapaknya. Aduh, susah cari kerja, di PHK. Berbagai problem yang ada di negara kita, mungkin kadang-kadang sebagian masyarakatnya merasakan kayaknya di negara kita ini hidupnya kok gitu-gitu aja. Dari mulai korupsinya, punglinya, begitu sangat bikin masyarakat makin resah dan gelisah. Ditambah lagi ketika sudah lulus dari pendidikan, cari kerjaan juga susah. Investor mau ke Indonesia pun selalu berpikir-pikir. Ya karena gara-gara ulah orang kita sendiri, ketika ada investor asing yang sudah masuk di negara kita, bukannya diberikan kepercayaan, justru dikhianati. Mungkin ini menjadi salah satu pemuncak utamanya. Kemudian dengan segala kebijakannya yang kadang-kadang membuat masyarakat semakin tidak terarah, di antara salah satunya termasuk kemarin gas LPG, huru hara, kemudian dengan YouTuber yang segelintir selalu membuat berita kebohongan, sehingga kadang-kadang masyarakat kita itu terlena, dan akhirnya kalau sudah terlena timbullah rasa nyaman, tidak mau belajar. Akhirnya banyak juga pengangguran, gensinya jutaan gensi menganggur, bahkan jumlahnya sampai tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan dengan adanya problem seperti ini kita bisa mengatasinya, dan tentunya tetap optimis. Jangan sampai berputus asa, apalagi mau kabur aja ke luar negara. Kabur aja ke luar negara itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang senang. Kalau kamu tidak punya skill, justru kamu di negara orang akan lebih parah lagi. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat. Kiranya suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.